Oke, baik teman-teman, kita coba untuk menyelesaikan dua contoh soal kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Jangan lupa sebagai pemula kita harus selalu mengingat untuk menuliskan apa hal yang diketahui dan ditanya ya, supaya nanti dalam penerapan rumus bisa kita lakukan dengan tepat. Maka untuk soal nomor 1 langsung saja, yang diketahui itu adalah massa zat terlarutnya bisa kita tuliskan dengan gram zat terlarut. Zat terlarutnya adalah glukosa ya, nilainya adalah 36 gram. Kemudian mR nya sebanyak 180. Kemudian katanya 36 gram glukosa ini dilarutkan dalam 250 gram air, maka massa dari zat pelarut bisa kita simbolkan dengan P. Nilainya ada sebanyak 250 gram gitu ya. Jika diketahui Kb air, berarti nilai Kb-nya sama dengan 0,52. Dan yang ditanya adalah tentukanlah kenaikan titik didih larutan tersebut. Berarti kita simbolkan dengan kenaikan titik didih berarti delta gitu ya. Kata kuncinya ada pada kata kenaikan ini. Kenaikan berarti delta titik didih delta TB sama dengan berapa. Itu ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu menuliskan hal yang diketahui dan ditanya jika kita memang masih pemula. Oke, maka untuk menyelesaikan ini kita gunakan rumus. Nilai delta TB sama dengan Kb dikali dengan molalitas. Nah, perlu kita ingat bahwa zat terlarutnya tadi adalah glukosa. Glukosa ini adalah zat non elektrolit gitu ya. Oke, maka sebenarnya rumus delta TB itu bisa saja kita gunakan delta TB sama dengan nilai TB aksen dikurangkan terhadap nilai TB nolnya, tetapi rumus ini tidak kita pergunakan karena yang diminta adalah nilai delta TB dan kita sesuaikan dengan data-data yang ada pada soal. Maka kita lanjut, rumus yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan Kb dikali M. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, dan jangan lupa kalau diuraikan nilai molalitas ini adalah gram per mR dikalikan dengan 1000 per P, massa zat pelarut begitu ya. Oke, berarti nilai Kb nya adalah 0,52 dikalikan dengan massa zat terlarutnya 36 gram per mR nya 180 kali dengan 1000 per massa zat pelarutnya 250 gram. Oke, berarti kita sederhanakan mana yang bisa disederhanakan. Contohnya 1000 dengan 250 sama-sama dibagikan, berarti sisalah ini 4 begitu ya. Oke, kemudian 36 dengan 360 itu 36 dengan 180 itu kalau kita bagikan ini bisa sisa 5 ya. Oke, 5. Nah, berarti kita tulis hasil akhirnya dulu, 0,52 dikalikan dengan 4 per 5. Oke, gitu teman-teman. Kalau begitu, kalau kita hitung nanti hasil akhirnya ini dapat sekitar 0,46. Oke, kalau kita bulatkan menjadi 0,42. Oke, karena ini yang ditanya tadi adalah delta TB, berarti satuannya adalah derajat Celcius. Oke,
Jadi kenaikan titik didih yang terjadi adalah sekitar 0,42 derajat Celcius. Begitu teman-teman untuk menyelesaikan soal yang nomor 1. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Katanya sebanyak 40 gram glukosa MR180 dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui Kb airnya adalah 0,52, tentukanlah titik didih larutan tersebut. Maka tetap yang pertama kita lakukan adalah menuliskan hal yang diketahui dan ditanya gitu ya. Oke, yang pertama massa zat terlarutnya kita simbolkan dengan gram dari zat terlarut sama dengan 40 gram. Oke, kemudian MR-nya 180, lalu massa zat pelarutnya kita simbolkan P 200 gram, kemudian nilai Kb airnya adalah 0,52. Oke, yang ditanya adalah titik didih larutan tersebut, berarti simbolnya adalah Tb aksen atau sering disebut dengan TB saja gitu ya, nilainya berapa. Oke, maka untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus yang pertama, delta TB sama dengan nilai Kb dikali M, dan yang kedua rumus delta TB sama dengan TB aksen dikurangkan dengan TB 0 atau pelarut murni. Nah, kembali kita perhatikan bahwa larutannya adalah glukosa ya, larutannya adalah glukosa dan ini adalah zat non elektrolit. Oke, maka teman-teman yang ditanya adalah nilai TB aksennya. Maka untuk mendapatkan nilai TB aksen, maka kita buat rumus delta TB ditambahkan dengan nilai TB 0-nya. Nah, delta TB-nya itu adalah kenaikan titik didih larutan. Sedangkan TB 0 itu adalah titik didih pelarut murni. Dalam hal ini pelarut murninya adalah air. Kalau ditanya berapa titik didih pelarut murni, berarti kita ingat kembali air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi nilai dari delta TB-nya itu 100 derajat Celcius. Maka yang pertama adalah kita harus dapatkan nilai delta TB-nya. Bagaimana cara mendapatkan nilai delta TB-nya? Maka kita gunakan rumus yang pertama, delta TB sama dengan nilai Kb dikali M. Oke, jadi langkah pertama adalah kita hitung dulu nilai delta TB-nya. Delta TB sama dengan Kb dikali M. Kb dikali M, Kb-nya adalah 0,52 dikalikan dengan molalitas. Masukkan ke dalam rumus gram per mr kali 1000 per P, berarti gramnya 40, mr-nya 180 kali dengan 1000 per P 200 gitu ya. Oke, berarti kita habiskan, kita matikan mana yang bisa disederhanakan. 1000 dengan 200 berarti sisa 5 ya. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan 0 dengan 0, kemudian 5 kali 4 itu 20. Kalau kita tulis lagi 0,52 dikali dengan 4 kali 5 20 per 18. Kalau kita habiskan nolnya berarti sisa lah ini 5,2 dikali 2 per 18. Oke, maka teman-teman dapatlah hasil akhirnya. Kalau kita buat 2 dengan 18 itu bisa 2 kali 9 18, berarti ini sisa 9 ya. Berarti dapatlah ini 1 ya, bisa ya, berarti 5,2 per bukan 18 tapi 9, berarti 5,2 per
Dapatlah hasil akhirnya itu sekitar 0,57. Nah, ini nilai dari delta TB-nya. Ya. Yang ditanya tadi adalah nilai dari si TB aksennya. Berarti kita kembalikan ke rumus ini. Maka langkah keduanya adalah TB aksen sama dengan delta TB ditambahkan dengan TB nolnya. Delta TB yang kita dapatkan adalah 0,57. Ditambahkanlah ini dengan si TB aksennya, nilainya tadi 100 ya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, berarti titik didih larutannya naik sekitar menjadi 100,57 derajat Celcius. Oke, begitu teman-teman cara menjawab soal nomor 2. Kalau Anda sudah tidak pemula lagi, bisa langsung aplikasikan angka-angkanya ke dalam rumusnya tanpa menuliskan diketahui dan ditanya. Oke, begitu teman-teman, 2 contoh sederhana mengenai perhitungan kenaikan titik didih larutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.